Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Tiaman Gea. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 3 di Universitas Diponegoro dengan jurusan Rekayasa Perancangan Mekanik dengan NIM 40040224653133. Untuk kali ini saya akan membahas tentang instalasi MATLAB dan juga dasar Simulink. Nah, mata kuliah ini yaitu Teknik Otomasi dan Kendali yang dimana diampu oleh Bapak Rofik Cahyo Prayogo, STMT. Nah, sebelum lanjut lebih dalam tentang MATLAB dan juga Simulink, ada baiknya kita perkenalan singkat terlebih dahulu, definisi singkatnya tentang apa itu MATLAB, Simulink, dan juga cara modelingnya. Yang pertama mungkin saya akan membahas tentang MATLAB. Jadi MATLAB itu merupakan singkatan dari Matrix Laboratory. Nah, aplikasi ini merupakan sebuah bentuk aplikasi bahasa pemrograman yang bersifat numerik, dan juga aplikasi ini sangat populer di dalam dunia teknik dan juga sains, teman-teman. Dan dengan MATLAB kita dapat melakukan perhitungan matematis, visualisasi data, analisis sistem dinamis, dan sampai pada permodelan kontrol. Nah, karena kemarin-kemarin kita kan sudah membahas tentang kontrol sistem. Nah, kontrol sistem itu bisa kita buat di aplikasi MATLAB ini, atau bisa kita rancang strukturnya itu di MATLAB ini, teman-teman. Dan keunggulan MATLAB ini terletak pada kemampuannya dalam menangani komputasi matriks dan juga sesuai untuk menyelesaikan persoalan teknik. Yang kedua, di dalam MATLAB itu kita akan menemukan dengan shortcut tadi yang bernama Simulink. Nah, Simulink itu lingkungannya itu berbasis grafis, dia itu terintegrasi dengan MATLAB. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ketika kita buka aplikasi MATLAB, kita bisa menuliskan prompt Simulink, atau enggak ada di menu bagian atas itu kita bisa klik Simulink. Nanti dia akan terbuka. Nah, dengan Simulink itu kita dapat membangun model sistem secara visual menggunakan blok-blok, diagram, dan keunggulan Simulink itu memudahkan drag and drop, teman-teman. Nah, kemampuannya membuat simulasi secara real time, secara mendukung berbagai jenis sistem seperti mekanik, elektrik, hidrolik, dan juga kontrol digital. Nah, selanjutnya itu kita membahas di dalam Simulink itu kita ada yang namanya kayak yang tadi itu drag and drop itu, yaitu fitur-fitur yang ada di Simulink, yaitu kita akan memodelingkan. Jadi modeling ini proses merepresentasikan sistem yang sudah nyata dalam bentuk persamaan matematis atau diagram, teman-teman. Nah, sementara itu simulasinya itu menjalankan model tersebut untuk menganalisis gimana sistem itu bekerja, gimana suatu sistem itu bekerja. Jadi dia itu seperti ada bagian strukturnya itu, gimana dari input ke output itu di sistemnya itu terjadi seperti apa, alurnya itu seperti apa, dan ini memungkinkan kita untuk dapat memprediksi kinerja sistem tanpa harus melakukan eksperimen nyata yang mungkin memakan biaya besar, teman-teman. Selanjutnya, dasar sistem yang dinamis. Yang pertama itu Laplace transformation dan transfer function. Yang kedua itu pemodelan sistem mekanik, elektrik, dan juga hidrolik. Yang ketiga ada pengenalan sistem kontrol dan menjelaskan dengan diagram blok. Itu merupakan pembahasan kita kali ini. Yang pertama itu ada Laplace transformation dan transfer function. Transformation Laplace dalam otomasi kendali itu alatnya yang sangat sistematis untuk mengubah suatu persamaan, persamaan aljabar yang dimana domain Laplace dan domain S yang lebih mudah diselesaikan dan analisis. Nah, secara poin-poin juga Laplace itu seperti alat sulap matematika. Nah, kalau ada persamaan yang ribet atau yang sulit itu bisa pakai turunan, tapi Laplace ini bisa mengubahnya jadi persamaan lebih mudah dan hanya pakai perkalian dan pembagian. Nah, jadi dari dunia waktu kayak lama atau detik itu kan dalam bentuk waktu.
itu pindah ke dunia S domain yang dimana lebih gampang dihitung. Nah, penggunaan transformation Laplace ini sangat sederhana dalam perancangan controller dan analisis stabilitas sistem kendali, yang kemudian hasil solusinya ditransformasikan ke dalam domain waktu menggunakan transformasi Laplace inverse untuk mendapatkan sistem yang sebenarnya. Yang kedua itu ada transfer function atau fungsi transfer. Itu merupakan representasi matematis dari sistem linear invarian terhadap waktu atau LTI yang menggambarkan hubungan antara input dan juga output seperti yang saya bilang tadi. Nah, fungsi ini dihitung sebagai rasio transformasi Laplace output terhadap transformasi Laplace input. Nah, dengan kondisi awal yang tadinya 0 dan disajikan dalam domain frekuensi seperti domain S untuk menyederhanakan analis dan permodelan sistem kontrol. Nah, untuk transfer functionnya itu merupakan resep dapur sebuah sistem seperti yang saya bilang tadi. Ada bagian-bagian dari input ke output itu di dalamnya itu sistemnya itu seperti apa. Dan kalau dikasih input, misalnya kita kasih input begini dan hasil outputnya akan begini gitu. Ibaratkan kita menuangkan susu itu merupakan inputnya, dan resepnya itu transfer functionnya itu bilang susu itu lewat sedotan dikocok sedikit, kan itu kayak ada ada resepnya gitu kan, ada kayak sesuatu yang harus dilakukan gitu. Nah, dan untuk keluarnya itu milkshake itu merupakan sebuah outputnya. Selanjutnya kita akan membahas pemodelan sistem mulai dari mekanik, elektrik, dan juga hidrolik. Nah, yang pertama itu ada mekanik. Itu representasi matematis dari sistem yang melibatkan massa, pegas, dan peredam. Yang kedua itu ada elektrik yang merepresentasikan matematis dari rangkaian listrik seperti resistor, induktor, dan juga kapasitor dengan hukum Kirchhoff. Yang ketiga yaitu hidrolik, teman-teman. Hidrolik itu merupakan representasi matematis dari aliran fluida dalam pipa, dalam pipa, katup, atau tabung dengan hukum kontinuitas fluida. Selanjutnya kita akan membahas juga seperti sebelumnya, kita akan membahas ulang tentang apa itu sistem kontrol. Jadi sistem kita di sini akan membagi dua pengertian. Yang pertama ada sistem dan juga ada kontrol. Yang pertama, sistem itu merupakan sekumpulan objek yang disusun secara teratur dan berorientasi, dan juga memiliki tujuan, disebut juga plan atau proses. Nah, contohnya itu ada robot industri nih, teman-teman. Ada robot industri, mobil, turbin listrik, motor, tubuh manusia, perusahaan, sehingga arus lalu lintas itu bisa dikategorikan sebagai sistem. Sistem itu merupakan objek yang sudah tersusun. Itu adalah contoh-contoh dari sistem. Dan perbedaan dengan objek biasa apa? Misalnya alat nih, sistemnya memiliki tingkat kompleksitas yang tertentu dan sumber energi. Sedangkan kontrol tersebut itu usaha agar suatu besaran, misalnya suhu, kecepatan, ketinggian, berperilaku sesuai dengan cara yang kita inginkan sepanjang waktu. Contohnya itu kita menjaga suhu ruangan tetap nyaman seperti di AC, kita menghidupkan AC, terus itu memastikan pesawat terbang stabil di ketinggian tertentu, atau mengendalikan emisi kendaraan agar sesuai dengan standar. Selanjutnya itu ada tipe kontrol. Yang pertama, kontrol umpan balik atau feedback. Nah, prinsip keluaran atau prinsipnya itu yang pertama ada keluaran atau output, itu diukur dengan sensor lalu dibandingkan dengan sinyal acuan atau reference. Selisihnya itu disebut dengan error, teman-teman. Nah, error ini digunakan sebagai controller untuk memperbaiki aksi kontrol. Nah, ada dua jenis kontrol umpan baliknya, teman-teman. Ada umpan balik negatif dan juga umpan balik positif. Yang pertama, umpan balik negatif yaitu mengurangi error, membuat sistem stabil, contohnya termostat. Yang kedua ada umpan balik positif, yang dimana itu memperbesar error, cenderung menyebabkan instabilitas. Contohnya itu mikrofon dekat speaker menghasilkan feedback noise. Mungkin teman-teman di sini bisa atau pernah
melakukan aktivitas seperti umpan balik positif ini. Kayak kita megang mic terlalu dekat itu kan pasti ada noise-nya ya, atau ada gerasa-gerusuk gitu ya, yang membuat suara kita kurang terdengar jelas gitu. Sedangkan untuk pembahasan selanjutnya itu yaitu control loop terbuka atau open loop. Jadi itu merupakan aksi kontrolnya ditentukan hanya berdasarkan input tanpa memperhatikan outputnya teman-teman. Kelebihannya itu sederhana dan juga murah, sedangkan kekurangannya itu tidak bisa mengatasi gangguan atau disturbance. Contohnya itu pemanggang roti, saklar lampu, dan juga obeng listrik. Sedangkan control loop tertutup itu atau closed loop itu memanfaatkan umpan balik dari output dan menyesuaikan sama yang inputnya teman-teman. Untuk kelebihannya sendiri itu dapat menolak gangguan, mengurangi error, dan lebih andal. Sedangkan kekurangannya itu lebih kompleks dan berpotensi tidak stabil bila desainnya buruk. Contohnya itu crash control mobil, sistem pendingin ruangan otomatis, dan juga robot industri. Nah, ini merupakan diagram blok dari suatu sistem kontrol yang dimana ada input R itu sebagai reference comparator summing point, lalu sebelum menuju ke controller itu ada E atau errornya, lalu ada signal U plan proses, output Y dikendalikan dari plan atau proses itu akan dikendalikan oleh sensor lalu akan mengeluarkan keluaran output atau Y. Nah, input R itu sinyal acuan atau target yang diinginkan. Sedangkan komparator itu summing point itu membandingkan input dengan output yang diukur, menghasilkan error R dan Y. Nah, sedangkan controller itu memproses sinyal error dan menghasilkan aksi kontrol atau U yang tadi kita lihat untuk memperbaiki kinerja sistem. Sedangkan plan atau proses itu sistem utama yang dikendalikan, misalnya motor, robot, tungku gitu. Sedangkan output yaitu respon aktual dari sistem atau keluarannya. Dan sensor feedback itu elemen untuk mengukur output dan mengirimkan kembali ke komparator. Nah, di sini saya akan membuka atau mengajarkan menjelaskan sedikit detail tentang MATLAB. Kita akan buka terlebih dahulu aplikasi MATLAB-nya. Oke. Kita tunggu sampai aplikasinya itu terbuka dan menampilkan tampilan awalnya yang ada fitur-fitur dari MATLAB-nya tersebut. Oke, untuk tampilan awalnya itu ada seperti ini tampilan kontrol. Nah, untuk membuka Simulink yang seperti yang saya bilang tadi, itu ada bisa untuk dituliskan prompt-nya, lalu kita enter atau kita klik dari sini. Nah, untuk mempermudah, teman-teman bisa menuliskan di sini Simulink atau mengklik yang bagian ini teman-teman. Kalau saya sekarang kita pilih yang bagian ini ya. Kita klik 2 kali ya. Dia memang agak sedikit lambat ya teman-teman, karena tergantung dari jaringan dan juga spek atau prosesor dari suatu device-nya teman-teman. Kita tunggu sebentar. Oke, tampaknya masih sedikit nge-lag ya teman-teman. Oke, untuk tampilan awal Simulink-nya itu nanti seperti ini teman-teman tampilannya. Nah, untuk membuat sebuah sistem yang baru, kita klik blank model. Blank model ini merupakan tampilan kosong untuk membuat project atau membuat new project baru kita. Kita tunggu sampai terbuka.
Oke, agak sedikit lama sih teman-teman. Kita tunggu saja sampai dianya terbuka. Oke, untuk tampilan Simulink yang sudah kita buka di blank page itu akan seperti ini teman-teman. Nah, kira-kira dari mana sih untuk memulai sebuah program barunya? Teman-teman bisa membuka di bagian library browser. Di sini ada banyak sekali fitur-fitur yang terdapat dalam sebuah control system ataupun pemrograman sistem kontrol lainnya. Bisa kita lihat dari menu library browser ini, kita klik saja. Nah, setelah kita klik, di sini ada banyak sekali fitur-fitur Simulink yang bisa kita gunakan, mulai dari Aerospace block set, mulai sampai ke communication toolbox, sampai pada UEFI toolbox, VC dan nah di sini tuh ada banyak sekali teman-teman fitur-fiturnya yang dapat teman-teman gunakan ketika teman-teman sudah memperdalam tentang MATLAB ini, tentang sebuah sistem kontrol. Untuk kali ini saya akan memberikan contoh dari sebuah proses yang kita klik di bagian Simulink. Itu kita klik yang sync. Yang pertama kita buat source-nya dulu. Yang dimana source-nya ini saya menggunakan sine wave. Kita tinggal drag and drop aja ke sini. Oke, sampai dia sudah ada di sini, kita menggunakan step juga. Saya akan menggunakan step juga. Saya akan menjelasinnya satu-satu nanti. Lalu ada representing sequence. Oke, saya rasa 3 saja sudah cukup ya untuk source-nya, sedangkan untuk sync-nya itu kita memakai yang scope ini. Nah, untuk memperbanyaknya ini teman-teman nggak perlu drag and drop, tinggal Ctrl C, Ctrl V, tinggal sesuaikan saja, Ctrl V. Nah, lalu teman-teman bisa menarik ujung yang ini ke sini. Begitu juga dengan yang ini, begitu juga dengan yang ini. Nah, selanjutnya apa? Kita klik 2 kali, saya akan menjelasinnya juga. Nah, di sini ada science type-nya. Di sini ada sebuah rumus output sine wave-nya. Yang pertama itu O dalam kurung T, yaitu amplitudo dikali sin dalam kurung frek dikali T dikali fase dikali biasnya. Nah, untuk amplitudonya itu saya menggunakan yang defaultnya saja, yaitu 1. Kita klik OK. Sedangkan untuk yang ini step time-nya itu atau waktu berlangsungnya itu 1, dan untuk final value-nya itu 1. Saya menggunakan yang defaultnya terlebih dahulu, nanti setelah itu kita ubah ke yang lainnya gitu, ke angka lain. Setelah kita sudah set ini, lalu kita klik run. Nah, kita bisa lihat di sini sudah berapa persen keberjalanannya. Oke, jika sudah tampilannya seperti ini, kita bisa mengklik di bagian scope ini 2 kali. Nah, seperti ini teman-teman. Sebentar ya. Nah, ini kan tadi kita amplitudonya kan 1 nih. 1 dan frekuensinya 1. Jadi setiap 1 detik dia naik, lalu turun, setiap 1 detiknya lagi turun, lalu turun lagi 1 detik lagi, baru naik lagi, baru turun lagi. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalnya amplitudonya kita ubah gimana? Nanti dia akan menyesuaikan dengan angka yang kita berikan atau angka yang kita setting.
Sedangkan untuk yang step ini, nah untuk pada bagian step ini kan kita tadi memilihnya ini ya teman-teman. Step time-nya itu kan 1. Nah, untuk final value-nya itu 1 juga. Nah, dia setiap satu detik dianya itu naik satu satu value gitu. Dia 1 detik naik, begitu seterusnya teman-teman. Nah, selanjutnya itu yang ini. Nah, ini dia menyesuaikan dengan angka yang kita sudah setting di sini teman-teman. Jadi time values-nya itu ada di x, y-nya itu ada di 0, 2 seperti itu. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan dan mempelajari lebih dalam tentang Simulink dan juga suatu control system ini teman-teman. Gimana alur-alur dan rumusnya itu tergantung dari materi atau ilmu apa yang ingin teman-teman pelajari. Sebenarnya itu lebih ke rumusnya itu kan kita sudah ada ya, kalau misalnya dalam sebuah misalnya mekanika fluida. Nah, dalam mekanika fluida itu kan kita sudah tentu ada, pasti ada rumusnya kan. Nah, gimana cara kita mengimplementasikan rumus tersebut ke dalam suatu sistem yang namanya Simulink ini, yang dimana bisa menganalisa teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya tentang MATLAB dan juga Simulink dan juga pemaparan materi tentang dasar dan instalasi MATLAB ini. Saya berharap materi ini atau video ini bermanfaat untuk teman-teman dan tetap semangat untuk kuliahnya. Sampai jumpa di lain hari. Dadah.